Galak nggak istrinya? Tegas sih. Oh iya. Gak apa-apa. Ya ini, nah ini bercandaan begini nih yang masih normal ya. Ah ya gak istrinya. Ya tegas saja, takut kalau istrinya nonton itu. Ayah ngapain cerita-cerita begitu di YouTube gitu. Ya namanya kepepet bu. Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Tapi intinya hanya belajar yakin ya, belajar yakin karena Allah Ta'ala. Semua orang itu tidak yakin dengan keadaannya, tetapi kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah itu senantiasa menjadikan jalan kita itu lurus. Hanya itu aja, insya Allah ya, amin ya. Nggak usah takut dengan keadaan. Kenapa saya berani bilang begini sama Mas Lili? Tahu nggak? Jamaah tahu nggak? Kenapa saya berani bilang begini sama Mas Lili? Tahu nggak? Karena jujur saya sendiri juga takut. Iya, ini untuk memotivasi lah Mas Lili. Nikmati keadaan Mas Lili dengan programmer, kemudian syukuri, kemudian senantiasa serius dalam sujud kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti suatu keadaan, suatu kesempatan Mas Lili benar-benar bisa melihat bahwa saya kayaknya bisa di sini. Enggak apa-apa, tetapi itu juga doa, jangan keburu pergi dulu. Doa pada Allah, ya Allah, izinkan saya pindah ke sini. Mudah-mudahan di sini bisa memperbaiki kehidupan harta saya dan kehidupan iman dan ketakwaan saya kepadamu ya Allah. Amin. Dan itu enggak langsung doa itu langsung pergi gitu ya, enggak. Kalau orang kelihatan alim itu kan sholat sama malaikatnya, aneh ini orang gitu. Ini aneh. Jadi intinya begitu ya Mas Lili ya. Yakini di dalam hati bahwa Allah itu ada di dekat kita. Kan nanti berhenti napas kan mending berhenti doa aja ya. Ya. Begitu insya Allah Mas Lili. Paham ya? Ya paham Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya seneng ini lihat Mas Lili ini. Jadi beliau juga apa adanya, ceritanya jujur-jujur aja ya. Ada yang lain? Yang mau tanya, silahkan. Siapa? Oh, ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi. Siapa namanya? Febi. Febiola. Febi aja. Oh ya. Febi. Saya bingung ngomong dari mana. Dari depan ke belakang. Ya. Mau tanya apa? Itu Pak Ustadz, saya udah punya anak 3 orang. Apa? Punya anak 3, berumah tangga 2 kali. Rumah tangga punya anak 3. Berumah tangga 2 kali. Oh, ibu rumah tangga. Sebentar. Saya sudah berumah tangga 2 kali. Oh, sudah berumah tangga 2 kali. Iya, dari rumah tangga. Ini rumah tangga pertama terus pisah, terus kedua. Ya. Oh, yang pertama punya anak 3. Iya. Terus menikah lagi. Iya. Terus punya anak? Enggak punya. Oh, enggak punya. Terus yang mau ditanyain apa, Bu Febi? Apa ya? Pertanyaannya, anaknya masih kecil-kecil, enggak ada rasa sekali. Maksudnya dengan ketiga anak itu gimana? Tidak sayang Pak Ustadz. Oh, karena apa? Karena beliau memang tahu kalau ini bukan anaknya gitu? Ya, emang mengerti anaknya kan. Terus, yang mau saya pertanyakan Pak Ustadz, apa saya masih harus bertahan sama suami saya yang kedua ini Pak Ustadz? Ini anaknya nih? Iya Pak. Nomor berapa ini? Nomor 3. Oh, nomor 3. Cewek apa cowok itu? Cewek. Oh, ini cewek. Kok wajahnya kayak cowok ya? Cewek ya. Terus gimana? Ibu Febi maunya apa? Anak saya ini Pak Ustadz, tiap hari apa mungkin karena rumah tangga saya itu nggak punya bapak atau bagaimana, dan bapak yang pertama juga tidak pernah nengok, nggak pernah nanya, nggak pernah apa Pak Ustadz. Mungkin dan tiap hari mereka tuh sejak
umur 1 tahun sampai 4 tahun tiap hari buangin sendal orang, Pak Ustadz. Buangin sendal orang? Tetangga rumah. Sampai tetangga tuh marah sama saya. Apa aja, Pak Ustadz? Apa yang ada dibuangnya semuanya, Pak Ustadz. Oh gitu. Lalu karena suami saya nggak sayang sama saya sama ini, akhirnya anak saya antrenkan semua, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Termasuk ini nanti tahun depan mau antrenkan. Alhamdulillah. Cuma bagaimana Pak Ustadz saya ini, Pak Ustadz, biar habis mau saya apain, masa mau saya bunuh, saya kan nggak mungkin. Gimana? Habisnya tetangga-tetangga pada yang Pak Ustadz bilang tadi, kita kan harus silaturahmi sama tetangga. Tapi karena bukan kelakuan sih ya, karena sifat anak saya suka iseng, suka ini, jadi kan pada nggak suka gitu, Pak Ustadz. Terus? Udah tiap hari buang, akhirnya saya ganti sih, Pak Ustadz. Cuma saya bingung gitu, gimana harus ngadepin anak saya ini, satu, Pak Ustadz. Kedua, saya bingung apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya gitu, Pak Ustadz. Yang kedua ini, maksudnya mempertahankan rumah tangga yang kedua ini gitu. Oh gitu. Ya kalau memang tidak menjadikan manfaat, rumah tangganya itu hanya mudarat aja. Kalau mamanya mudarat itu begini, satu, mamanya tidak menafkahi. Kemudian nafkah itu bisa lahir, bisa batin. Kalau lahir itu berapa bulan, itu kemudian sudah tahu. Kalau batin itu berapa bulan, sudah tahu, kan gitu. Atau suami ini sering ringan tangan, atau suami yang memang melanggar aturan syariat sebenarnya. Nah itu bisa aja kalau memang suami menafkahi enggak, Bu? Enggak, Pak Ustadz. Enggak, itu maksudnya ngasih uang belanja gitu. Saya punya usaha. Usahanya apa? Saya buka bordir komputer. Oh, alhamdulillah. Cuma bordir tuh bordir komputer. Iya, oh Ustadz. Iya. Cuma yang operatornya suami saya gitu, yang kedua ini gitu. Cuma kayak gitu, Pak, kalau dia lagi anget-angetan kadang dia marah, kadang dia kesel. Kalau nggak marah kayak sekarang udah nggak, dari 1 minggu nggak pulang-pulang. Akhirnya bordirnya nggak jalan, Pak Ustadz. Loh. Karena suaminya nggak pulang-pulang. Kedua tuh dulu bekas karyawan saya gitu. Oh gitu. Jadi usaha saya. Ya, saya juga nggak tahu. Kadang dia kasar, kadang dia nggak tahu, benci aja sama saya gitu, Pak Ustadz. Nggak, saya benci aja gitu, saya juga bingung. Oh gitu. Bencinya kenapa? Apalagi sama Pak Ustadz, benci banget dia ngeliat anak. Saya bilang anak saya nggak salah. Saya bilang kenapa harus benci sama anak saya juga? Gitu. Makanya saya mau tanya, Bos, apakah saya harus pertahankan saya dengan suami saya yang kedua ini gitu? Ya menurut hatinya Bu Febi gimana? Kalau saya sih nggak bisa menentukan. Kalau ya saya sih, Pak Ustadz, udah sakit, udah terlalu sakit, karena kan yang disakitin anak-anak saya juga gitu. Saya bingung cara dia bilang asal anak saya kamu kok, karena kan saya yang menghidupkan mesin bordirnya gitu, otomatis kan saya biayain kamu gini-gini. Tapi kalau lagi mau, Pak Ustadz, kalau nggak mau ya nggak, kayak sekarang udah saya ini nggak jalan-jalan. Akhirnya saya linglung, Pak Ustadz, bingung kayak orang bingung, anak saya 3, harus ke siapa lagi gitu saya mau minta, kan nggak tahu ke siapa lagi gitu. Coba cari ini deh, cari karyawan baru deh. Tapi jangan dipersuami loh nanti ya. Nanti ada karyawan ganti suami, nanti masalah lagi. Ya intinya boleh, tapi selesaikan dulu. Tapi intinya adalah coba cari karyawan baru lagi yang cewek, yang kira-kira itu tidak bisa menjadikan, mohon maaf ya, syahwat, sehingga itu cukup itu dulu. Tapi kalau memang Bu Happy itu mau menikah lagi, ya cari orang yang pantas lah istilahnya. Jangan karena ditinggal sama suami terus nabrak-nabrak, asal ada orang bilang I love you terus jawab I love you too. Jangan gitu. Terus itu masalah rumah tangga, Pak Ustadz. Yang kedua masalah. Udah paham belum yang ini? Udah, Pak Ustadz. Udah ya. Terus maunya gimana kalau masalah rumah tangga? Kalau saya maunya mungkin selesai, Pak Ustadz. Selesai, saya bingung cara menyelesaikannya bagaimana, karena dia pengadilan agama. Dia tidak mau nyelesaikan, nggak mau pisah sama saya gitu, Pak Ustadz. Lah kalau nggak mau pisah ya tinggal suruh datang, kemudian ada golok,
Mau kerja enggak gitu. Ya mau, tapi kenapa golok taruh sini? Loh, ini kan mau id, jadi nanti golok ini buat nyembelih gitu. Tapi bukan nyembelih kamu. Intinya adalah selesaikan itu dengan baik, cari karyawan kalau bisa wanita ya. Kemudian tapi biasanya kalau bordir itu rata-rata laki-laki loh ya. Betul ya? Di pandangan saya itu kayaknya banyak laki-lakinya daripada wanita. Laki-laki di daerah Jawa Barat kayaknya banyaknya. Betul ya? Oh, nggak salah berarti saya. Ya sudah, gimana lagi ya? Ya carilah laki-laki yang lebih pengalaman, yang umurnya sudah 60 tahun gitu ya kali ya. Jadi enggak, maksudnya besok-besoknya kalau mau cari itu yang 60 tahun apa 70 tahun. Jadi dia hanya tinggal bikin desain bordir itu aja, maksud saya gitu. Senyum toh Bu. Nah, pakai mic. Iya, ngerti saya pakai mic. Bingung gimana ya, anak bayi terus saja antum nggak ada, Bos. Iya. Ngapain? Terus ya agama saya juga kurang. Dari segi sholat juga saya hafal-hafalan. Soal saya nggak hafal gitu, Pak Ustadz. Bingung saya juga. Jadi ya, hatinya satu-satu. Jadi jiwanya saya sakit, Pak Ustadz. Oh lah, kok jiwanya sakit? Iya. Loh. Aduh, jadi lucu ini Bu Febi. Ya belajar dari dekat sama Allah Ta'ala dulu. Ya baca bacaan yang dihafalin, surat-surat pendek, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kualitas. Kualitas itu adalah faham, kemudian dihafalkan, kemudian dijalankan. Jadi hafalin sehingga itu bisa menjadi salah satu keutuhan sholat, istilahnya. Keutuhan sholat itu ya dari mulai wudunya, kemudian dari takbir sampai salam itu utuh bacaannya, walaupun pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi itu nomor satu harus itu. Makanya kalau sudah begini kan repot, mau lari kemana. Sebenarnya kalau tanya kepada saya, kondisi begini pun saya sebenarnya juga bingung gitu loh. Maksudnya, wah ini gimana caranya? Kalau saya sih wah ini kayaknya nggak manfaat, udah lepas aja kalau nggak manfaat gitu. Tapi ini saya nggak manas-manasin Bu Febi loh ini loh. Saya hanya berpikir lah Bu Febi gimana. Tapi kalau suaminya yang kedua ini tidak mau lepas dari Febi lah kan bingung saya. Apa yang dicari suami yang kedua ini dari Bu Febi ini apa kira-kira? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu ya. Coba ditanyain lah. Iya. Sebelum saya nikah sama dia kan emang saya udah punya usaha juga, Pak Ustadz. Saya kan advertising, reklame gitu kan. Apa? Ya reklame macam-macam. Oh reklame ya. Apa gitu. Terus kalau saya lihat sih kayaknya dia yang penting udah makan, udah lepas rokok udah gitu, Pak Ustadz. Udah makan, rokok udah. Udah, jadi sampai dia berkata, ngapain saya kerja keras buat kamu, toh yang kaya juga kamu bukan saya. Dan ngapain saya bantu-bantu kamu, tuh juga anaknya bukan anak saya gitu, Pak Ustadz. Ya, jadi sudah. saya tiap hari tuh sakit banget, nangis tiap hari, gimana ininya jalan solusinya gitu, Pak. Iya solusinya ya gimana ya, namanya nikah ya. Dulu senengnya gimana sih? Kok bisa nikah? Dulu dia sebelum nikah sama saya rajin, Pak Ustadz. Rajin apa? Kerjanya. Setelah nikah? Jadi kayak bos, nggak mau kerja lagi. Lah iya, bosnya itu jadi istri saya, dia pasti punya pikiran gitu. Ya sudah, ini terserah Bu Febi aja. Persoalan ini mau dihentikan terserah Bu Febi. Kalau memang itu malah merusak keimanannya Bu Febi, ya silahkan minta ke kantor pengadilan agama diselesaikan dengan baik-baik. Ya gugat cerai lah istilahnya, seperti itu. Tapi nggak usah disesali, udahlah. Nggak usah bingung-bingung. Nah ini bisa saya jawaban. Kalau memang pernikahan itu menjadikan mudarat, ya sudah selesaikan yang baik. Kemudian apalagi kalau memang mencari, ini gimana cara menghidupkan ini, cari karyawan, kan sudah nih. Terus yang berikutnya apa? Anak saya ini gimana, Pak Ustadz? Tiap hari Pak Ustadz harus ganti sendal orang, udah berapa tahun Pak Ustadz? Dilempar ke got, ini ke got, tangan ini apa kesalahan saya gitu atau gimana Pak Ustadz? Iya, dulu itu kayaknya waktu hamilnya adik ini sebenarnya
Bu Febi ini sebenarnya mau pisah aja sama suaminya kali gitu. Iya. Saya nggak tahu sih. Iya mungkin iya. Iya nggak? Iya Pak Ustadz. Justru itu saya sekarang nyesel Pak Ustadz. Oh nyesel ya? Iya. Nyesel pisah apa nyesel? Nyesel pisah sama suami yang pertama. Lulu yang dulu misahin Bu Febi apa suami yang misahin? Saya yang misahin. Ya astagfirullahaladzim Bu. Ya, suaminya salah apa? Dulu itu terlalu baik Pak Ustadz. Astagfirullah. Alah wanita. Suaminya cerewet protes. Suaminya anteng protes. Suami baik malah dicerai. Udah nggak apa-apa, itu khilaf ya. Bu Febi ya sudah khilaf yang sudah. Ya kira-kira sudah punya istri belum suami? Suami saya itu yang pertama udah punya istri. Cuma kemarin anak saya yang kedua juga manggilnya sampai Om Pak Ustadz, sampai sedih banget. Itu ayahnya udah manggilnya Om. Ya nggak apa-apa. Ya kan masih kecil juga nggak tahu ya. Kali ya. Iya, Pak. Kurang akrab. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Banyak kok yang anak-anak itu manggil ininya Om itu banyak sekali sebenarnya. Jadi masih banyak temennya anaknya kedua itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, insya Allah Bu Febi. Tapi kalau memang mau balik lagi kan lucu. Jadi nanti istrinya jadi dua kan pusing lagi nanti. Maunya Bu Febi gimana dengan yang kalau anaknya ini nanti didoain aja, doanya cukup ringan aja, ya ringan aja. Ya Allah jadikan anak saya yang bernama, sebutkan namanya siapa? Sauri Yoshida Pak Ustadz. Sauri Yoshida. Aduh. Saya dulu pegulat Pak Ustadz. Hah? Saya beneran nih? Iya beneran, saya dulu pegulat. Lawan saya ini. Sauri Yoshida. Yoshida itu pegulat Jepang itu. Ya pegulat Jepang, juara Olimpiade Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Sauri Yoshida ya. Siapa yang mau ngelawan sama Bu Febi sekarang? Ayo bilang sama saya. Gak apa-apa Bu Febi ya. Yang penting sekarang jangan bingung. Sekarang belajar agama yang baik. Baca surat-surat pendek untuk melengkapi sholat. Istilahnya sholat yang paling panjang itu 4 rakaat. Lengkapi aja bacaannya. Baca surat pendek 2 surat aja yang pendek. Gak apa-apa. Yang penting itu tekuni, seriusi. Kemudian kalau persoalan suami, nah ini saya juga sebenarnya kalau adik ini nanti doanya gini, ya Allah aku mohon kepadamu agar anak saya yang bernama Sauri Yoshida, bener ya? Sauri Yoshida itu laki ya? Perempuan Pak. Oh perempuan ya? Sauri Yoshida, jika dia itu berbuat begini dari kesalahan saya dulu terhadap suami saya, ampuni dosa-dosaku. Itu pertama itu ya. Mohonnya adalah jika anak saya yang bernama Sauri Yoshida ini sering buang sandal, sering begini, nggak apa-apa. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Doa itu ulang terus, ulang. Kemudian ganti doa. Ya Allah, kumohon kepadamu, jadikan anak saya yang bernama Sauri Yoshida binti, sebutkan nama ayahnya yang asli, jadikan dia anak yang solehah. Amin. Cukup itu, jadikan anak saya Sauri Yoshida anak yang solehah. Masalah saya juga masalah sholat Pak Ustadz. Saya jarang melakukan sholat 5 waktu. Habis saya bingung mau baca apa Pak Ustadz sholatnya. Sholat 5 waktu. Kan saya nggak pernah sholat. Saya mau sholat bingung mau bacanya apa gitu. Nggak tahu bacanya apa. Fatihah aja dulu deh. Bacaan Fatihah hafal. Ya sudah Fatihah dulu. Kalau ruku sama sujudnya Pak Ustadz. Bingung. Begini aja. Saya pengen tahu nih, ibu-ibu yang agak akrab dengan Bu Febi siapa? Saya baru pertama datang Pak Ustadz. Hah? Saya baru pertama datang. Baru pertama. Siapa yang? Iya. Ibu. Ya, mau ngajarin Mbak Bu Febi sholat, mau nggak? Bagus. Aduh, ya sudah. Nggak apa-apa, gini aja. Saya gini urutan. Ibu yang dekat di sini sama ibu siapa yang dekat? Yang dekat sama siapa? Iya nggak apa-apa. Siapa? Ayo. Siapa ibu-ibu yang mau mengajari Ibu Febi sama ibu siapa namanya Bu? Bu Asmita ini sholat, siapa yang mau? Tunjuk tangan. Mana rumahnya ibu mana?
Cipulir siapa? Ibu-ibu dekat sama Cipulir siapa? Ayo ini amal soleh. Daripada nanti saya ngajari. Benar nih. Ini ibu. Oh dekat rumah. Ibu. Hah? Ada. Kelapa Gading lebih dekat. Silahkan. Ajari. Bu Mala ajari ya. Ini amal soleh loh. Ramangun. Nanti ketemu aja nggak apa-apa. Biar tidak malu ketemu sama Bu Mala aja. Atau Ibu Ami. Ya boleh silakan. Nanti berdua di set nanti ya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Ajari. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh. Amin. Ya. Ibu Febi sudah paham. Ibu Ismiati sudah. Namanya siapa kok Ismiati sih? Hah? Asmira kok Ismiati? Hah? Asmita. Oh iya. Ibu Febi, Ibu Asmita sudah paham ya. Nanti bisa ngubungin Ibu Komala. Ibu Febi, Ibu Komala kayak gitu. Ya dia mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini hidayah ya. Amin. Silahkan nanti belajar bisa pada Bu Komala, bisa sama Ibu Ami. Beliau salah satu direksi bank, nggak apa-apa. Ini umurnya beliau juga sudah. Beliau Bu Ami, ngacung Bu Ami. Ah itu Bu Ami itu ya, tinggal pilih. Insya Allah beliau mencoba untuk menangkap amal soleh dari sisi lain. Silahkan tidak apa-apa ya. Sudah kira-kira cukup. Sama-sama. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kabulkan doanya ya Allah, amin. Ada lagi yang tanya terakhir barangkali? Oh ada, ya silakan. Belakang ibu-ibu belakang ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya untuk anak saya Pak Ustadz. Tadi kan kami sedang ada acara bersama keluarga, acara buka bersama. Pada saat makan nih anak-anak sedang ngumpul, yang dewasa sama dewasa, anak-anak sama anak-anak pada saat makan itu sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu. Makan belum selesai dia udah nangis. Kesakitan katanya, sininya ada yang kayak melintang gitu. Mohon solusinya Pak. Ketika saya tanya apa kamu tersedak, katanya enggak. Umurnya berapa? Umurnya 10 tahun. Oh 10 tahun ya. Iya ini. Yang mana sih? Saya tanya kamu lupa baca doa, katanya juga enggak. Oh enggak. Iya katanya sini kayak ada. Oh enggak. Ya sudah. Ya. Itu didoakan aja. Itu memang ada makhluk yang saat ini memang tidak suka dengan adik. Nggak apa-apa, makhluk itu ya jin. Ya didoakan. Ya Allah, jika ada jin yang marah kepada anak saya, yang melintangi lehernya, betul ya leher ya? Iya. Jika memang itu kesalahan anak saya, ampuni kesalahan anak saya. Nggak usah melihat beliau umurnya 10 tahun, enggak. Ya doa aja seperti itu. Dan jika ada jin yang marah dengan perilaku anak saya yang kurang sopan menurut dia, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan jin tersebut. Jadi didoakan agar kemarahan jin itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Nggak usah marah, doakan ampuni kemarahan jin tersebut ya Allah, ampuni kemarahan jin tersebut ya Allah, ampuni kemarahan jin tersebut kepada anakku. Terus kemudian terakhir adalah ya Allah, kumohon agar Engkau keluarkan jin yang ada di leher anak saya ini, keluar dari tubuhnya, amin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah, kemudian doa itu ulang lagi seperti tadi. Mudah-mudahan nanti agak enakan. Masih nggak enak lehernya? Coba ditanyain. Ditanya berdiri. Sekarang gimana? Sekarang? Masih sakit nggak? Masih sedikit loh. Masih sedikit. Coba Ibu doain coba. Anaknya namanya siapa? Hanin. Hanin ya. Hanin. Pakai Hanin. Hanin. Ya. Oh ya. Coba Ibu doain. Ibu lihat wajahnya putrinya Ibu coba. Ya, dilihat putrinya, dilihat, ikutin doa saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama shalaita ala Ibrahim. Kama shalaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid.
fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika anak saya lehernya kemasukan jin, di mana jin tersebut marah dengan tingkah anak saya. Ya Allah, jika tingkah anak saya yang bernama Hanin itu menyebabkan jin-jin yang ada di leher anak saya marah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan anak saya Hanin, ampuni kesalahan anak saya Hanin, ampuni kesalahan anak saya Hanin, ampuni kesalahan anak saya Hanin. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada jin yang menyerang leher anak saya, marah kepada anak saya Hanin, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan kelompok jin yang marah kepada anak saya Hanin, ampuni kemarahan kelompok jin yang menyerang leher anak saya Hanin, ampuni kemarahan kelompok jin yang menyerang leher anak kami. Jika jin-jin tersebut adalah ilmu orang lain, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan kemarahan ilmu orang lain yang menyerang leher anakku Hanin. Ampuni kemarahan ilmu orang lain yang menyerang leher anakku Hanin. Ampuni kesalahan mereka, ampuni kesalahan mereka, ampuni kesalahan mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Coba ditanyain anaknya. Sudah mendingan katanya Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, ya. Nanti doanya seperti itu ya Bu ya. Diulang-ulang terus ya. Ya, baik Pak Ustaz, insyaallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian malam hari ini bisa kita akhiri, tapi sebelumnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya mengajak berdoa khususnya untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan permohonan ampunan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah malam hari ini di bulan Ramadan, memohon atas banyak kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada istri kami, di mana kami sering berbuat dolim kepada istri kami, di mana kami sering berbuat kasar kepada istri kami, di mana kami sering berkata yang tidak senonoh kepada istri kami. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan ya Allah kepada istri kami, karena kami senantiasa tidak menghormati istri kami sebagaimana ajaranmu yang senantiasa seorang laki-laki menghormati wanita. Ya Allah, ampuni dosa kami yang kami lakukan kepada istri kami. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, ya Allah. Jika kami selalu tidak mengindahkan nasihat-nasihat suami kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering melawan nasihat suami kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, jika kami sering merendahkan martabat suami kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering sekali menggerogoti harta dari suami kami yang kami pergunakan untuk melakukan sesuatu hal yang mubazir, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami lakukan kepada anak-anak kami, di mana kami sering sekali tidak adil terhadap beberapa di antara anak kami. Ampuni dosa kami sebagai orang tua, ya Allah, karena kami belum bisa menjadi orang tua yang soleh dan solehah di hadapan-Mu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami jika kami senantiasa berlaku tidak adil kepada anak-anak kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering sekali beradu argumen dengan saudara-saudara kami, dengan kawan-kawan kami. Ampuni dosa-dosa kami jika kami senantiasa merasa paling benar dengan ilmu-ilmu kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering suudzon kepada orang lain, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering sekali melawan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, jika kami senantiasa melanggar larangan-larangan dan nasihat orang tua kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, jika kami sering sekali berkata kasar kepada kedua orang tua kami. Kami sering sekali berkata yang tidak baik kepada kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, jika kami senantiasa melanggar ketentuan syariat-Mu, ya Allah, terhadap kedua orang tua kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa besar kami kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa besar kami kepada ibu dan ayah kami, ya Allah, yang tidak terhitung sejak kami akil balik hingga saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Beliau juga hamba-hambamu, ya Allah, di mana beliau senantiasa ingat kepada kami, mendidik kami dari kami kecil hingga kami dewasa mengenalmu, ya Allah. Dan beliau juga masih banyak kekurangan dan kesalahan di hadapan-Mu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa ibu dan ayah kami yang senantiasa sayang kepada kami, ya Allah. Sayangi beliau, ya Allah. Kasihi beliau sama seperti beliau mengasihi kami sejak kami kecil, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, banyak sekali amal-amal soleh yang diberikan ibu dan ayah kami kepada kami, yang kami belum bisa membalas kebaikan ibu dan ayah kami, ya Allah. Sebesar apapun harta yang kami punyai, tidak bisa membalas kebaikan ibu dan ayah kami, ya Allah. Sebesar apa kepandaian kami, tidak bisa menjadikan ibu dan ayah kami bisa Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah, kecuali karena kesolehan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi. Ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami cintai, ya Allah, di mana beliau juga mencintai kami sejak kami kecil. Kami disusui, kami ditimang-timang, kami dimanja, ya Allah. Walaupun itu tidak ingat dalam benak kami, tapi kami tahu saat ini kami sehat, saat ini kami bisa berjuang ada di jalan-Mu berkat didikan ibu dan ayah kami, ya Allah. Walaupun kami tidak pernah mendengar keluh kesah ibu dan ayah kami, tapi kami tahu bahwa ibu dan ayah kami menyayangi kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, terimalah amal soleh beliau, ya Allah. Terimalah amal soleh ibu dan ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu dan ayah kami sama seperti mereka menyayangi kami sejak kecil, ya Allah. Ya Allah,
Kami mohon kepadamu, jika di antara ibu dan ayah kami sudah meninggalkan kami di dunia ini, dan kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan ibu dan ayah kami, dan kami merasa terlena dengan dunia yang kami geluti, kami sadar ya Allah bahwa kami harus membalas kebaikan ibu dan ayah kami. Tapi beliau sudah tidak ada di hadapan kami. Beliau sudah berkalang tanah ya Allah. Beliau sudah meninggalkan kami. Kami belum sempat memohon ampunan kepada ibu dan ayah kami atas kemarahan-kemarahan kami kepada ibu dan ayah kami. Kami belum sempat simpuh di kaki ibu dan ayah kami atas kecongkaan-kecongkaan kami. Kami belum sempat bisa membahagiakan ibu kami ya Allah. Hanya kesombongan kami atas dunia ini. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami yang saat ini sudah ada di alam barzahmu ya Allah. Dan kami hanya bisa menyesal, belum bisa memohon di bawah kaki beliau. Belum bisa melihat beliau memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kami melalui matanya ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kami. Terimalah amal soleh ibu dan ayah kami ya Allah. Beliau adalah orang tua yang baik kepada kami. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, mudahkan beliau menunggu yaumul kiamat dengan sekejap ya Allah. Lapangkan beliau, mudahkan beliau hitungan baiknya ya Allah. Ya Allah, walaupun kami belum bisa menjadi anak yang soleh di hadapan-Mu, kami mencoba hantarkan permohonan kami kepadamu untuk ibu dan ayah kami yang saat ini sudah ada di dalam bumi. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangankan keterlambatan kami memohonkan ampunan dosa kami dan juga dosa ibu dan ayah kami ini menjadi dosa bagi kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah amal soleh ibu dan ayah kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami yang senantiasa mengajarkan kami ke dalam kebaikan, yang senantiasa mengajarkan kami ada di jalan-Mu ya Allah tanpa lelah dengan senyuman, dan senantiasa mendidik kami agar kami senantiasa lurus di jalan-Mu ya Allah. Kebodohan-kebodohan kami diluruskan oleh guru-guru kami. Ketidaktahuan kami tentang-Mu diluruskan oleh guru-guru kami. Ya Allah, kami belum bisa membalas kebaikan guru-guru kami yang dengan tulus membimbing kami. Guru kami adalah orang-orang baik, ya Allah. Guru kami mengajarkan kami dekat dengan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami. Terimalah amal soleh guru-guru kami. Jika di antara guru kami sudah meninggalkan kami, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, berikan nikmat kepada beliau ya Allah dalam menunggu akhir zaman nanti. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam tubuh kami.
Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam jiwa kami. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan ilmu kepada kami. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan nikmat kepada kami sejak akil balik hingga saat ini ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan nikmat dan rizki kepada kami sejak kami akil balik hingga saat ini ya Allah. Ya Allah, jika kami kufur atas nikmat-nikmat-Mu, kami ujub, ria dan sombong, ampuni dosa kufur kami ya Allah. Ampuni dosa ujub, ria dan sombong kami. Dan kami sadar bahwa ujub, ria dan sombong membakar amal soleh kami. Ampuni ujub kami ya Allah. Ampuni ria dan sombong kami ya Allah. Kami tidak ingin amal soleh kami habis karena kesombongan, ria dan ujub kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk agar kami senantiasa bisa istiqomah untuk rendah hati ya Allah. Berikanlah kami dan hidayah-Mu dan rahmat-Mu agar kami bisa menjadi orang yang zuhud ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan nikmat dan rizki kepada kami. Ya Allah, Ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Fattah, mudahkan kami menerima kebenaran dari Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, agar kami bisa istiqamah di dalam menjalankan syariat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kami adalah makhluk yang masih hina di hadapan-Mu. Berikanlah Engkau senantiasa tidak henti-henti hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, dan rahmat yang kami nanti-nantikan kepada kami ya Allah. Karena tanpa izin-Mu kami adalah makhluk yang nista di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkan kami bisa menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbuat zalim, jauhkanlah kami dari berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan terima kasih jika ada salah-salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang masih hina di hadapan Allah Ta'ala, dan kebenaran itu adalah milik Allah. Mudah-mudahan jamaah nanti pulang senantiasa dalam lindungan Allah, amin, dan senantiasa dalam keberkahan Allah, amin, dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama majelis yang hadir di dalam pengajian ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Danu. Mudah-mudahan pelajaran yang diberikan dapat lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan doa yang dilantunkan oleh Mas Danu, dipimpin oleh Mas Danu, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis ini, dan juga para pemirsa melalui media online, kami atas nama
Ustadz Danu dan seluruh jajarannya menyampaikan terima kasih. Semoga pertemuan kita bisa kita lanjutkan di lain waktu dan kita bisa belajar lebih baik lagi seperti apa yang telah disampaikan dalam tausiah Ustadz Danu sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan puasa, di bulan Ramadan ini bisa menjadi lebih baik dan kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang merugi. Amin. Mari kita tutup